Baik, sebelum kita membahas lanjut tentang materi ini, alangkah baiknya kita tinjau kembali pengertian dari apa itu iptek, hukum, pertahanan, dan keamanan. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber informasi yang mampu meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, seperti menjaga keamanan, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dapat membahayakan identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dampak positif. Dari sisi komandan, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Dari sisi pasukan, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. Meningkatkan kualitas pemilihan strategi dengan decision support system. Peningkatan akurasi dan kendalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Pemerolehan personel militer yang mumpuni yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Dengan penguasaan pengetahuan yang disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi, musuh dapat dibuat bertekuk lutut melalui sarana yang berupa teknologi komputer. 1. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 2. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan informasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. 3. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang terjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. 4. Banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegakan hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. 5. Penegakan hukum dengan mudah mendapat mengontrol dan dapat dengan tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. 6. Dengan mudah memahami hukum yang berlaku. 7. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 8. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Dampak negatif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. 2. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. 3. Munculnya peran informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat menggunakan sistem secara bersama. 4. Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal, Weapon of Mass Destruction atau WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologis, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 5. Banyaknya produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. 6. Banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke server pemerintahan yang dapat merugikan banyak orang. 7. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan.
1. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. 2. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oksisi, klater, mayoritas atau tirani minoritas. 3. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. 4. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 5. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. 6. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Penanganan dampak negatif. Yang pertama, yaitu dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi dengan baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan manusia. Yang kedua, yaitu memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif, sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. Dan ketiga, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikannya. Yang terakhir, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. Penanganan dampak negatif. Yang pertama adalah mengatur waktu agar tidak memunculkan rasa candu. Yang kedua adalah tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian Anda, karena akan memunculkan kesempatan bagi para orang jahat dan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Dan yang ketiga, berinternetlah dengan sehat. Maksudnya, berinternetlah sesuai kebutuhan, jangan berlebihan.